Seorang pemuda tertarik dan akhirnya jatuh cinta sama mama-mama guri di tempat ia bekerja. Awalnya seperti biasa, mereka terlihat baik-baik aja dan menikmati hubungan yang mereka jalani. Namun lama-kelamaan sesuatu terjadi. Ya, film dengan judul Boy yang dirilis pada tahun 2011 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda berusia 18 tahun ini namanya adalah Christian. Kala itu, Christian dan beberapa temannya habis bersama-sama dan ingin pergi nongkrong ke tempat yang lain. Tapi Christian menolak karena keesokan harinya ia mulai bekerja menjadi tukang bersih-bersih di salah satu apartemen. Padahal kala itu ada salah satu teman wanitanya yang ingin ngajaknya mojok. Tahu aja kan maksudnya. Namun Christian tetap kekeh sama pendiriannya. Ya, meskipun dalam hati sebenarnya dia tuh kepengen. Christian sudah lulus sekolah dan beberapa bulan lagi dia akan pergi kuliah. Dia tinggal sama ibunya berduaan aja. Christian adalah korban dari broken home. Orang tua mereka telah bercerai dan ayahnya kini telah meninggal dunia. Christian sayang betul sama ibunya. Dia berharap tidak akan pernah menyakiti ibunya di masa yang akan datang. Pagi itu, Christian beranjak dari rumahnya pergi menuju tempat di mana ia akan bekerja. Sebuah kawasan apartemen. Dia bertemu dengan pekerja senior di sana menjadi tukang bersih-bersih. Christian melakukan itu untuk bisa mengumpulkan uang demi bisa menghidupi dia dan ibunya. Ya, meskipun ibunya masih punya warisan, namun Christian memilih untuk menjalani hidup dengan caranya sendiri. Christian kenalan sama John, pekerja seniornya. Dia minta dibimbing dan menunggu perintah apa yang harus ia kerjakan di awal pertama kali bekerja. Hari pertama bekerja, Christian diminta membersihkan beberapa sampah yang berserakan di depan pintu. Setelah itu dia kembali pulang. Sebenarnya ibu Christian tuh nggak terlalu setuju ia bekerja serabutan seperti itu. Semakin hari Christian dan John mulai akrab. Mereka ngobrol dan makan siang sama-sama sembari membicarakan apa yang bakal dilakukan Christian ke depannya nanti. Sampai suatu hari saat Christian memperbaiki lampu di basement, seorang wanita datang menghampirinya sambil meminta bantuan untuk diperbaiki mesin cucinya. Awalnya, Christian bilang kalau dia bisa. Tapi begitu dia melihat wanita itu, dia langsung berubah pikiran dan bilang gak bisa. Entah kenapa, mungkin Christian takut. Atau mungkin memang dia gak bisa. Tapi dia berubah pikiran. Christian mendatangi apartemen wanita itu, menawarkan diri untuk memperbaiki mesin cucinya. Kata wanita yang bernama Sane itu, mesin cucinya sudah beres. Tapi ada masalah lain di keran di kamar mandinya. Jika Christian bisa, dia diizinkan masuk dan mencoba memperbaiki toilet yang rusak. Ya, pada akhirnya Christian mencoba memperbaiki toilet tersebut. Bersama dengan itu, Sane basah-basahan di sebelahnya. Tahu aja kan maksudnya? Tentu aja Christian agak gimana gitu. Mantapnya lagi, Christian dapat kecupan darinya. Semenjak itu, PD-nya Christian jadi naik. Dia mulai memakai baju yang agak rapi dan lebih wangi. Seperti nggak biasanya. Kali itu Christian dapat pekerjaan lagi dari Sane, tapi dia harus datang malam. Ya, malam itu bukan pekerjaan biasa yang dilakukan Christian, melainkan permantapan. Alhasil, hari-hari Christian jadi lebih berwarna dan lebih terlihat bersemangat. Lumayanlah dapat jatah dari Mama Guri. Semenjak itu terjalin hubungan yang tak biasa di antara mereka. Dan sekarang Christian juga gak mau diajak ibunya lagi untuk jalan-jalan. Katanya sih dia punya banyak pekerjaan. Entah ini cinta atau hanya sebatas itu aja, yang jelas Christian tampak berbeda. Sampai suatu ketika saat Christian berkunjung ke apartemen Sane, dia disambut oleh seorang anak kecil yang ternyata itu adalah anaknya Sane. Ya, Christian agak sedikit terkejut kalau ternyata Sane sudah punya anak. Memang Sane tidak pernah membicarakan hal tersebut, tapi Christian tidak begitu mempermasalahkan. Bahkan dia senang bisa main sama anaknya. Tapi sepertinya hal itu malah mengganggu pikiran Sane. Anaknya yang bernama Casper selalu menanyakan siapa Christian. Mengapa usianya lebih muda dari ibunya? Bahkan Casper menganggap Christian adalah kakaknya. Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Sane jadi tidak nyaman. Jadi, Sane memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka lewat sambungan telepon. Ya, tentu aja Christian marah dan ngambek. Padahal lagi senang-senangnya langsung dijatuhkan.
Hari-hari Christian berubah seketika menjadi lemas lagi. Bahkan dia juga bertengkar dengan ibunya gara-gara nggak mood. Tapi akhirnya Christian minta maaf sama ibunya. Hari-hari telah berlalu tanpa Sanne. Christian kembali pada John. Padahal kala itu dia sudah lupa sama Sanne. Namun Sanne tiba-tiba muncul lagi sambil minta tolong sama Christian buat jagain anaknya di apartemen. Dalam hati, Christian memang kesal, tapi sebenarnya dia masih ingin terhubung sama Sanne. Jadi ya dia mengiyakan permintaan itu. Sementara Sanne akan pergi menonton sama teman-temannya. Malam itu Christian jadi babysitter dadakan. Casper nyaman dengannya karena Christian tuh orangnya baik. Sampai-sampai dia ketiduran di sana. Begitu tengah malam, ia terbangun melihat Sanne berdiri di depannya secara polosan. Ya udah, akhirnya mereka begituan lagi. Tidak jelas memang Sanne ini. Kemarin dia minta udahan, tapi malam itu kembali lagi. Namun meskipun begitu, Christian menang banyak. Christian ingin hubungan mereka ini terbuka, yang artinya ibunya Christian juga harus tahu. Jadi, malam itu mereka mengundang ibunya Christian makan malam bersama. Ya, memang ibunya Christian menganggap kalau Christian ini agak kurang waras. Seakan-akan di dunia ini udah habis wanita muda yang seumuran dengannya. Tapi ya udahlah, yang penting Christian tuh senang dan bahagia. Tapi lama-lama, Christian juga menyadari kalau apa yang dikatakan ibunya memang itu ada benarnya. Hubungan dia dan Sanne ini tidak akan bisa bertahan lama. Asal-usul Sanne juga tidak jelas. Siapa dia? Dan bagaimana latar belakangnya dulu? Malam itu juga, Christian yang gantian memutuskan menyudahi hubungan mereka, namun Sanne malah marah dan tidak terima. Bahkan, Sanne ngamuk mendatangi rumah Christian dan teriak-teriak kayak orang yang kurang waras. Sanne tidak mau hubungan mereka berakhir. Sampai keesokan harinya, Christian dibuat kesal oleh perkataan Sanne yang menuduh kalau Christian serong sama orang lain. Dia mencium bau parfum orang lain di bajunya. Christian bilang kalau itu adalah parfum ibunya. Kesal karena tidak percaya, Christian akhirnya menampar Sanne hingga tersungkur. Christian yakin kalau hubungan mereka ini tidak didasarkan atas cinta, hanya sebatas senang-senang aja. Pada akhirnya, Christian sadar dia meninggalkan Sanne dan dia tidak akan menemuinya lagi. Itulah tadi alur cerita film Boy. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.